Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang saham Adaro Energi. Nah, saham Adaro Energi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, di mana perusahaan ini masuk dalam kategori LQ45. Nah, kita akan membahas, kita ulas bagaimana tentang net income-nya, revenue-nya, EPS-nya, riwayat dividen, terus grafik harga sahamnya selama 5 tahun terakhir, dan kita akan mengecek, melakukan simulasi apabila melakukan investasi di saham Adaro ini konsisten setiap bulannya dengan nilai nominal 3 juta setiap bulan, berapa potensi yang kita peroleh dari hasil dividennya. Oke, kita akan membahas ini sebelumnya adalah disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk membeli saham atau menjual saham Adaro, tetapi ini adalah sebagai bentuk analisa atau analisis kita ya tentang saham Adaro Energi selama 5 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya apakah nanti masih potensi nggak di 5 tahun kemudian Pak untuk saham Adaro Energi ini? Ya, saya tidak tahu gitu ya, tapi setidaknya 5 tahun terakhir belakangan inilah yang sudah terjadi. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang net income dari saham Adaro Energi. Nah, di tahun 2018 dia memperoleh nilai net income-nya itu sebesar 6.049. Terus di 2019 5.000, ini mengalami penurunan sebesar 7%. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan juga yang cukup drastis ya, sebesar minus 64%. Tetapi pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan sampai dengan 552% ya, net income yang diperolehnya dalam bentuk nilai miliaran ya. Nah, kemudian setelah itu ada mengalami pertumbuhan lagi lebih besar lagi sampai 192%. Nah, namun tahun 2023 agak turun ya, minus 35%. Nah, ada penyebab-penyebab dari turunnya net income ini ya, terutama di tahun 2023 karena harga batu bara mengalami penurunan, sehingga wajar saja net income-nya juga mengalami penurunan. Namun diakumulasi selama 5 tahun net income yang diperoleh itu rata-rata pertumbuhannya sebesar 128% ini selama 5 tahun. Jadi ya dapat disimpulkan bahwasanya memang ini net income yang mengalami pertumbuhan ya selama 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya kita membahas tentang revenue. Nah, revenue-nya ini apabila kita lihat dari tahun 2018 ke 2019 pertumbuhannya, nah ini mengalami penurunan ya, menurun sebesar 8%. Kemudian di 2022 di tahun 2020 juga mengalami penurunan sampai dengan minus 27%. Nah, di tahun 2021 ini saham ini revenue-nya ini mengalami pertumbuhan sebesar 62%, sama sinkron ya dengan net income tadi ya. Net income mengalami pertumbuhan, di revenue-nya juga mengalami pertumbuhan 62%. Selanjutnya ini di tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan ya cukup drastis sekali sebesar 122% ya, dan di tahun 2023 juga turun gitu ya sebesar 20%. Namun diakumulasi secara rata-rata pertumbuhannya ini mengalami pertumbuhan sebesar 26%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari sisi revenue saham Adaro ini mengalami pertumbuhan revenue sebesar 26%. Jadi dapat disimpulkan ini tumbuh begitu ya. Nah, bagaimana dengan EPS-nya, earning per share-nya?
Nah, di EPS ini di tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 7%, sama dengan yang lain ya, net income turun, revenue turun, EPS juga mengalami penurunan. Nah, di tahun 2020 sama juga mengalami penurunan sebesar 64%. Ini sama ya dengan net income ini persentasenya. Nah, begitu juga di 2021. Namun di 2021 ini mengalami pertumbuhan ya sampai dengan 553%. Nah, ini cukup positif sekali. Di tahun 2022 net income pertumbuhannya itu hanya EPS-nya itu hanya tumbuh sebesar 192%. Nah, di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar minus 30%. Namun apabila diakumulasi secara 5 tahun terakhir, earning per share untuk PT Adaro Energi ini kesimpulannya rata-rata pertumbuhannya 128%, sehingga dapat disimpulkan EPS-nya mengalami pertumbuhan selama 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya bagaimana dengan riwayat dividen? Nah, riwayat dividen ini ya, apabila dividen ini berubah-berubah gitu ya, ini tergantung pendapatan yang diperoleh, keuntungan laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut, dan tergantung juga dari rapat umum pemegang saham. Nah, kalau kita lihat dari riwayat dividennya di tahun antara 2018 sampai 2019, pertumbuhan dividen itu malah mengalami penurunan ya sebesar 16% ya. Kita lihat nih, di tahun 2018 bisa membagikan dividen sampai 2 kali setahun gitu ya. Nah, tapi tadi saya akumulatifkan bahwasanya di tahun 2018 itu ya diterima itu dividen sebesar 107 rupiah. Nah, di tahun 2019 juga ada dua kali membagikan dividen ya, ada 2 kali membagikan dividen. Namun dibandingkan dengan 2018 nilai nominalnya itu hanya 90,15. Ini dibandingkan dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 16%, minus 16% ya. Nah, selanjutnya di tahun 2019 tahun 2020 ini ada pertumbuhan sebesar 22%, di mana di tahun 2020 ini saham Adaro Energi ini membagikan 2 kali dividen ya, membagikan 2 kali dividen. Namun ya, sehingga apabila dilihat pertumbuhannya, ini mengalami pertumbuhan sebesar 22% dari tahun 2019. Nah, bagaimana 2021? 2021 membagikan dividen itu hanya 1 kali saja ya, hanya 1 kali saja yang diterima oleh investor ya, sebesar 66,28 rupiah per lembar saham, sehingga apabila dilihat pertumbuhannya ini mengalami penurunan sebesar 40%, minus 40%. Next, nah di tahun 2022 ini nilai nominalnya itu mengalami pertumbuhan sebesar 141,39 rupiah per lembar saham. Nah, apabila dilihat persentase pertumbuhannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 113%. Nah, di tahun 2023, nah ini dividen yang cukup besar ya dari histori selama 5 tahun terakhir, ada sebesar 492,06 rupiah per lembar sahamnya, sehingga apabila dilihat pertumbuhan dari tahun 2022 ini mengalami pertumbuhan sebesar 248%. Wow, ini cukup besar sekali. Jadi apabila dirata-ratakan pertumbuhan riwayat dividen itu sebesar 65% riwayat rata-rata ya selama 5 tahun terakhir, sehingga bisa dapat disimpulkan bahwasanya ini mengalami pertumbuhan. Nah, kenapa bisa dikategorikan tumbuh? Ya karena rata-rata tumbuhnya itu 60% positif, nilainya positif, tidak negatif, sehingga dikatakan tumbuh. Ya, jadi ini adalah analisis dari kategori net income, revenue, EPS, riwayat dividen. Itu
dikategorikan tumbuh. Nah, kenapa saya mengambil net income, revenue, dan EPS? Karena nilai-nilai inilah yang menentukan dari dividen yang diterima. Apabila net income atau revenue-nya mengalami pertumbuhan, tentu dividen juga biasanya akan besar dibagikan, gitu ya. Tapi tergantung rapat umum pemegang saham juga. Nah, sekarang coba kita lihat kesimpulannya. Nah, ini jadi dari berbagai analisis ya, dari berbagai analisis yang sudah kita lihat. Satu lagi ini belum dianalisis tentang grafik pertumbuhan harga sahamnya. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi apabila kita lihat dari grafik selama 5 tahun terakhir ini, ya, di tahun mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024 saat ini, yaitu memang kita lihat apabila kita lihat dari harga bawah saham ini yang paling terendah itu ya, kita tarik garis lurus, setiap naik turun terus sampai dengan 5 tahun terakhir ini memang mengalami pertumbuhan. Nah, harga yang paling terendah itu apabila kita membeli saat ini, kita tunggu di harga sekitar mulai dari saat ini ya, di harga sekitar 2.700 rupiah per lembar saham. Nah, angka baiknya seperti itu. Nah, kalau memang niat menjual itu ya lebih bagus dia lebih bagusnya itu di harga 4.200-an begitulah untuk menjual sahamnya begitu. Nah, tapi saya lebih menyarankan untuk memegang saham ini untuk jangka panjang 5 atau 10 tahun seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita melihat simulasi. Nah, simulasi bagaimana jika saya melakukan investasi setiap bulannya secara konsisten sebesar nilai 3 juta dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, ini adalah hitung-hitungannya. Nah, apabila dari bulan Januari 2019 melakukan investasi 3 juta rupiah, maka mendapatkan di harga waktu itu harga sahamnya 1.390 rupiah ya. Maka akan mendapatkan lembar sahamnya itu sebesar 1.300 lembar saham atau sebesar 13 lot. Nah, kebetulan di tahun 2019 tepatnya di bulan Januari itu membagikan dividen sebesar 33,99 rupiah per lembar saham. Mari kita lihat. Nah, ini ya nilainya 33, saya sudah akumulasikan tahun 2019. Nah, pembagian dividen interim pertama itu sebesar 33,99 rupiah. Nah, maka hasil dividen dari investasi kita yang pertama sebesar 30 juta, maka diperoleh dividennya itu sebesar 44 rupiah ya, 44.000 rupiah yang diperoleh dari sebanyak 1.300 lembar saham yang dimiliki. Nah, begitu juga di bulan Februarinya, apabila dividen investor tidak mengambil duitnya, malah diinvestasikan kembali hasil dividennya itu, maka di bulan Februari 3 juta setiap bulannya itu ditambah dengan dividen terakhir yang dia diperoleh, maka dia akan memperoleh di harga saham di awal Februari melakukan investasi ya, di harga penutupan tadi itu harganya 1.310 rupiah per lembar saham, sehingga apabila dikumulatifkan dari Januari sampai Februari dia sudah memperoleh total lembar saham itu ya sebanyak 3.600 rupiah.
saham yang dimiliki totalnya sudah sebanyak 3.600 lembar saham atau 36 lot gitu ya. Nah, selanjutnya di bulan Mei 2019 PT Adaro Energi ini membagikan dividen sebesar Rp56,16 per lembar saham. Nah, jika setiap bulan dia konsisten melakukan investasi, konsepnya begitu ya, sebanyak 3 juta rupiah setiap bulannya, ditambah dengan dividen yang diperoleh ya di bulan berikutnya, maka di sini di bulan Mei ini dia akan menerima dividen sebesar Rp578. Nah, ini naik ya dividennya, maka ini diinvestasikan juga, ditambah maka di bulan Juni berikutnya, tepatnya di bulan Juni dia akan membeli saham tersebut nilai nominalnya 500.000 ditambah dengan 3 juta dari investasi rutinnya, maka diperolehlah sebesar Rp2.600 seperti itu. Nah, dengan harga sahamnya sebesar 1.360, maka dia akan memperoleh total lembar sahamnya sebesar 12.900 lembar saham. Nah, jadi setiap tahun ini mengalami pertumbuhan ya dividennya yang diterimanya, karena hasil investasinya juga semakin lama semakin bertambah gitu ya. Nah, begitu juga sampai seterusnya melakukan investasi. Nah, selama 5 tahun terakhir sampai dengan dividen terakhir yang dibagikan sebesar tahun 2024, tepatnya di bulan Juni ini ada membagikan dividen sebesar 2.900, maka dividen yang diterima itu adalah sebesar 34 juta rupiah. Itu ya, cukup lumayan besar juga seperti itu ya, apabila dibagikan dalam bentuk 12 bulan, ini dapat berapa juga ya? Dibagi dengan 12 bulan, maka hitung-hitungannya kira-kira 1 bulan itu dalam tanda kutip ya, dia akan menerima penghasilannya itu sebesar 2.800.000. Nah, terus bagaimana jumlah kumulatif investasinya? Coba kita lihat total nilai investasinya itu sudah sebesar 377 juta. Nah, ini cukup besar juga ya diperoleh. Nah, ini dividen ini itu akan diterima oleh investor, masuk setiap sudah waktunya untuk membagikan dividen, masuk ke rekening investor nilai nominalnya ini. Nah, tinggal investor mau mengambilnya atau mau diinvestasikan kembali seperti itu. Nah, ini adalah hitungan-hitungan kita selama 5 tahun jika konsisten menginvestasikan dananya sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya, ditambah dengan dividen yang diperoleh. Seperti itu. Setidaknya seperti inilah. Oke, demikianlah analisis kita untuk saham Adaro Energi. Ini sebagai bentuk edukasi saja kepada masyarakat atau teman-teman yang menontonnya gitu ya. Mudah-mudahan dari analisis ini bisa mengambil kesimpulan. Ini saya tidak mengajak yang menonton untuk membeli atau menjual sahamnya. Ini adalah sifatnya disclosure, artinya ini hanya membahas analisis. Keputusan ada di tangan Anda mau jual, karena keputusan tersebut Anda mengalami saham Anda untung, maka Anda memperoleh keuntungan tersebut. Apabila mengalami kerugian, Anda yang merasakan kerugian tersebut. Seperti itu. Baik, sampai sekian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.